Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara, kita akan memulai, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama saudara untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan kita akan belajar saudara mengenai peperangan rohani saudara ya. Mari kita akan sama-sama memulainya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk saat yang indah. Kami boleh hadir di Menara Doa ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau berikan kami ya Tuhan kesehatan dan kekuatan. Bahkan ya Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, urapi setiap kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri akan mengubah setiap kami. Bahkan setiap kami yang sakit hari ini juga ya Tuhan, lewat Menara Doa ini Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan bekerja. Mujizat terjadi, kesembuhan akan terjadi. Tuhan berikan kesehatan, pemulihan buat setiap anak-anak-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami pewahyuan yang baru. Hikmat dan pengertian-Mu ya Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan makin kenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan melayani ya Tuhan. Kau bungkus semua kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Lindungi kami dan pelihara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari dari awal katakan Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan.
Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu Samaria. Haleluya. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Mari buka kedua tanganmu Samaria. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami sambut Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. Yesus. Lawat siap kami ya Tuhan. Penuhi siap kami Yesus. hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dari awal katakan Tuhan hadir, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajah
wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari buka suaranya saudara. Tuhan Yesus, kami rasakan hadirat-Mu. Yes, penuhi siap kami Tuhan. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu semuanya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku. Siapa kami Yesus? Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari musik memujikan Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi kami, menyucikan siap kami, menguduskan siap kami ya Tuhan. Oh ya, membebaskan siap kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, sucikan hati nurani siap kami. Basuh ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami bisa dipenuhi masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Oh ya la bakasini mila bala 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 bala. Mari saudaraku terus datang masuk hadirat. Oh ya la bala berbahasa roh, berbahasa roh, bala bala berbahasa roh. Biarlah saudari penuhi dengan Dia. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bakasini penuhi ya Tuhan. Bapa penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Penuhi dengan hadirat. Bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Saudara terima Roh Kudus. Terima kuasanya, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang haus, yang lapar, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus.
Lawat setiap kami ya Tuhan. Lawat setiap kami Yesus. Penuhi jamah pikiran kami Tuhan. Jamah ya Tuhan hati setiap kami Tuhan. Jamah telinga kami Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Kuduskan ya Tuhan setiap kami. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Oh ya la bakasya ni la bala 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 bala. Bala 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 bala. In the highest, let our King believe it out. In the highest, let our King be lifted up.
Bapa, saat ini kami bersyukur Tuhan. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Ya Tuhan, di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Dan anak-anak-Mu ya Tuhan. Semua mereka yang sakit, yang pernah terpapar COVID-19, semuanya telah disembuhkan ya Tuhan. Kami ucapkan terima kasih banyak ya Bapa. Kami ucapkan banyak terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang meluputkan kami, Engkau yang menyelamatkan kami dari lubang kebinasaan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau bisa menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biar Engkau lindungi setiap kami Tuhan. Kau bungkus setiap kami dan kuasa darah Yesus. Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib ya Tuhan, di mana Engkau mencukupi setiap kebutuhan kami. Bahkan ya Tuhan, kami bisa menjadi berkat ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang membutuhkan. Hari ini kami bersyukur kepadamu. Mari datang pada Yesus saudara. Saya ingin ajak ibu bapak mulai mendaftar segala kebaikan-kebaikan yang sudah diterima, segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Mari saudara mulai katakan, ucapkan terima kasih sama Tuhan. Mari saudara, terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang diterima ya Tuhan di sekolah-sekolah, di universitas yang terbaik ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati ya Tuhan pekerjaan, karir, bisnis kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau beri ya Tuhan pelayanan kami ya Tuhan. Kami masih bisa melayani-Mu ya Tuhan lewat menara doa ini. Aku ya Tuhan hamba-Mu bersyukur ya Tuhan, lewat menara doa online ini Yesus. Biarlah ya Tuhan semakin banyak orang menjadi percaya padamu. Makin banyak orang ya Tuhan dikuatkan, disegarkan kembali. Banyak orang-orang yang Tuhan bisa mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Oh ya lah makasih Tuhan, bukakan sesuatu yang baru ya Tuhan. Firman-Mu, pewahyuan-Mu, pengertian-Mu, pengetahuan-Mu Yesus, tuntunan-Mu Yesus lewat firman-Mu. Oh ya lah makasih Engkau mengurapi hamba-Mu ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini Yesus, supaya aku bisa ya Tuhan berdoa, supaya Tuhan masuk membawa anak-anak-Mu, umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu, mengajar mereka ya Tuhan seluruh kebenaran firman-Mu Yesus. Oh ya lah makasih Tuhan Yesus, kami minta ya Tuhan, Engkau sendiri melindungi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di menara doa online ini Yesus. Semua yang terlibat dalam pelayanan, baik mereka dan keluarga mereka, orang-orang yang terkait dengan kami semuanya, Tuhan Kau pelihara dan Kau lindungi, bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, mulai saat ini, mulai hari ini, ada satu dimensi yang baru, satu level pengurapan yang baru, yang lebih besar ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan Allah yang lebih besar sedang bekerja tengah-tengah kami Yesus, sedang dinyatakan tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu Yesus yang sedang hadir di menara doa online ini Yesus, yang sedang berdoa bersama-sama. Bawa kami Yesus naik ya Tuhan, level yang baru, yang lebih tinggi Yesus, pengurapan yang lebih besar. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau berikan otoritas, kuasa atas kuasa gelap ya Tuhan. Dialah ya Tuhan, urapan-Mu menyertai siapa anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan, beri kami keberanian Yesus. Oh ya lah makasih, oh ya lah makasih,
sucikan, kuduskan setiap hati kami. Biarlah kami mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih bila bala. Ampuni dosa dan yang salah setiap kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni Tuhan. Karena satu yang kami inginkan, hidup kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan bentuk hati kami semuanya. Karena kami tahu ya Tuhan, kalau kami punya hati-Mu, kami punya hati yang seperti Engkau ya Tuhan, yang Kau inginkan, maka kami percaya nasib kami, masa depan kami ya Tuhan, akan hidup dalam rancangan yang indah dalam hidup-Mu, dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu lewat nyanyian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari saudara katakan dengan iman. Tuhan, nyanyikan dengan iman dan senang hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, inilah ya Tuhan satu kerinduan hati kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu silakan Tuhan bentuk hati ini. Biarlah jadi satu bejana untuk hormat-Mu ya Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan, bisa mengenal Tuhan, bisa mengasihi Tuhan.
lewat tubuh ini, lewat hidup kami ini Tuhan. Hari ini oleh karena itu Tuhan, aku berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan terpapar ya Tuhan COVID-19, yang sedang sakit ya Tuhan. Apapun yang keadaan mereka semua hari ini Tuhan, yang dirawat di rumah sakit kan, yang sedang ada dalam ruangan ICU atau dalam isolasi mandiri, Tuhan aku berdoa, sembuhkan mereka ya Tuhan. Bentuk setiap hati kami semua, biarlah di masa-masa ya Tuhan sulit ini, kami mau arahkan hati kami, fokus kami hanya kepada janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau berjanji bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Aku berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang Kau kasihi ini ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang sedang sakit kanker, biar Tuhan sembuhkan mereka semuanya ya Tuhan. Mereka yang sakit ginjal, jantung ya Tuhan, tumor, apapun sakit penyakit mereka, dan juga ya Tuhan GERD ya Tuhan, asam lambung, autoimun, semua sakit penyakit ya Tuhan, stroke, aku percaya oleh bilur Yesus semuanya disembuhkan ya Tuhan. Aku berdoa setiap anak-anak yang mengalami stres, depresi ya Tuhan, lepaskan mereka ya Tuhan, pulihkan siap mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, turunkan berkat-Mu setiap kami ya Tuhan, turunkan berkat-Mu setiap kami. Terima kasih Tuhan, satu kerinduan kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Seluruh hidup kami ya Tuhan, kami menyenangkan-Mu, Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan kami percaya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan semuanya Tuhan. Tuhan terima kasih. Aku percaya ketika berkat-Mu turun, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan tidak ada lagi orang miskin tengah-tengah kami. Semuanya diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan kami hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mau duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini ya Tuhan, dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Sekali lagi aku minta Tuhan perlindungan-Mu, bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya akan membagikan tentang perlengkapan senjata Allah untuk bertahan melawan daripada serangan musuh. Nah, hari ini saya bagikan tentang perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, dan baju jirah keadilan. Kenapa kok Tuhan taruh di hati saya, ya kan, untuk sharing mengenai peperangan rohani, saudara Kristus. Kita tahu bahwa saat pandemi seperti ini, saudara, ya pandemi dan juga resesi, iblis sedang nampak bekerja begitu luar biasa. Karena saya dikonfirmasikan pada waktu kita doa bareng beberapa waktu yang lalu di menara doa ini, saudaraku. Saya seperti dapat satu pengertian, seperti penglihatan tuh iblis tuh tertawa gitu. Tertawa waktu keadaan tuh yang namanya COVID tuh begitu cukup tinggi sekali, saudaraku. Ketawa, dan kita melihat banyak sekali orang-orang dalam jumlah angka kematian itu seperti mengejek gitu. Disitulah saya menangis.
Saudara melihat mungkin tayangan itu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya hanya minta belas kasihan Tuhan, Tuhan tolong kami. Pada waktu itu saudara langsung saya melihat lagi bahwa iblis itu pergi. Nah, saya nangkap bahwa ini adalah masa di mana peperangan rohani. Peperangan rohani itu saudara, medannya, tempat peperangan rohani itu di sini saudara, di pikiran kita. Serangannya iblis atau senjatanya iblis itu adalah apa? Rasa bersalah. Ketika seseorang ada muncul rasa bersalah, maka rasa lanjutannya adalah rasa takut, ketakutan. Saudara, takut akan apa? Akan penghukuman. Dari situlah saudara, manusia itu dilemahkan. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudara, betapa pentingnya kita pelajari tentang peperangan rohani. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 10 sampai 17, kita baca dulu ayat ini saudara, ya. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini pesan yang kuat saudaraku, ya. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11, baca yang keras. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi apa saudara? Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Di sini Rasul Paulus saudara menjelaskan bahwa bentuk perjuangan kita, bentuk peperangan kita atau pergumulan kita bukan melawan manusia, darah dan daging. Musuh kita bukan manusia, darah dan daging. Tapi di sini katakan apa? Ya kan, musuh kita melawan siapa saudara? Iblis dan semua roh-roh jahat di udara. Saudaraku, itu di Efesus 6 ayat 12 tadi kita baca. Nah, kita mesti mengetahui saudara, ya kan, senjata utama yang selalu dipakai iblis untuk menyerang itu apa? Rasa bersalah dan rasa takut. Wahyu pasal 12 dia mendakwa, dia menuduh tuduhan-tuduhan iblis kepada saudara-saudara kita. Itu saudara di hadapan Allah untuk menumbuhkan apa? Rasa bersalah. Waktu saya baca ayat itu saudara, ini senjata iblis adalah dia mau serang dengan rasa bersalah. Saya mulai nangkap begini, saya percaya bahwa setiap kita yang sudah diselamatkan, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Kalau saudara sudah jadi warga negara kerajaan sorga, maka saudara menjadi musuh bagi warga negara kerajaan iblis. Poin yang saya mau sampaikan begini, banyak orang Kristen seringkali suka menuduh dan mendakwa saudaranya sendiri untuk menumbuhkan rasa bersalah. Bukan untuk membawa mereka kepada pertobatan. Pekerjaan roh jahat atau iblis itu tumbuhkan rasa bersalah, lalu dia menyesal, lalu mati bunuh diri. Contohnya siapa? Yudas Iskariot. Tapi pekerjaan Roh Kudus adalah, pekerjaan Tuhan adalah, dia akan menemplak, menyadarkan supaya kita datang ke Tuhan, bertobat, mengakui dosa, lalu diampuni. Saya bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Nah, kita harus tahu bahwa dalam peperangan rohani, ya, senjata utama iblis adalah dia serang dengan cara apa? Rasa bersalah, tetapi jangan bertobat. Kita juga harus tahu bahwa kita perang, saudaraku, melawan roh-roh jahat, iblis dan roh-roh jahat, bukan untuk merebut kemenangan. Kenapa? Oleh karena Kristus sudah mengalahkan iblis dan segala kekuatan kuasanya yang jahat secara sempurna dan untuk selama-lamanya.
Loh, jadi kita nih berperangnya nih, bergulatnya, berjuangnya melawan iblis dan roh-roh jahat untuk apa? Baca saudara, lihat sini. Kita berperang melawan iblis dan roh-roh jahat supaya kita dapat bertahan, kata ayat 11. Supaya kita tetap berdiri, kata ayat 13. Supaya kita berdiri tegap, kata ayat 14. Yang mengerti kata nama saudara, supaya kita tetap kuat, tetap berdiri. Apa maksudnya? Saudara, supaya kita ini tetap di dalam iman. Saya kasih contoh. Kan satu hari ketika Petrus tuh ngomong, Yesus bilang, saya ini harus pergi ke Yerusalem. Saya akan dianiaya, ya kan, oleh para pemuka-pemuka agama, ya kan, lalu saya akan mati, ya kan, saya akan disalibkan. Pada hari ketiga saya akan bangkit. Nah, karena Petrus ini dia dengar nggak secara lengkap kayak kita. Kalau kita dengar untuk kita jawab, bukan untuk kita ngerti. Dia nggak dengar dengan seksama. Lalu Petrus dorong Yesus. Oh jangan, sekali jangan, terjadilah. Jangan ngomong yang gitu-gitu, nggak bagus. Kamu nggak akan mati. Jangan gitu. Lalu iblis, Yesus bilang, nyala engkau iblis, ya kan? Engkau ini kan segala. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong segala macam. Oh Tuhan, aku ini mau nggak saya tidak menyang. Aku mau mati untuk engkau dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba, saudaraku, Yesus yang ngomong, Simon, Simon, aku lihat iblis sedang menampi engkau. Tapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan kalau kamu sudah pulih, ya kan, kamu harus kuatkan saudara-saudara kamu yang lain. Nah, saudara, saya percaya bahwa, ya kan, dengan kematian Yesus di atas kayu salib, sebenarnya kita sama iblis itu bukan perang untuk supaya kita bisa kalahkan dia. Iblis itu sudah dikalahkan. Tetapi saudara, supaya saudara dan saya bisa tetap bertahan, tetap berdiri dan berdiri tegap. Nah, coba sekarang perhatikan di sini saudara Kristus ya. Rasul Paulus menasehati dengan serius saudaraku, agar kita mengenakan dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Kita disuruh ambil, kenakan senjata Allah. Untuk lawan iblis itu nggak bisa saudaraku. Dengan kekuatan sendiri, harus pakai senjata Allah. Apa tujuannya? Ada dua tujuan saudara. Di sini saya ulang lagi penjelasan saya. Alkitab katakan apa? Supaya kita dapat apa? Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita nggak pakai senjata Allah, kita nggak akan bisa kena tipu. Kita pasti kena tipu. Orang yang kena tipu sama iblis saudara akan mudah stres. Hidup dikuasai rasa bersalah, rasa takut. Yang kedua, saudara harus mengenakan dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan apa? Perlawanan pada hari yang apa? Yang jahat itu. Dan kita dapat tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Coba perhatikan saudara mengenai hari yang jahat. Mengenai hari yang jahat. Apa yang dimaksud dengan hari yang jahat di sini saudaraku? Saya coba jelaskan kepada saudara. Ya, hari yang jahat itu adalah saat dimana orang Kristen, saudara dan saya, berhadapan langsung dengan kekuatan-kekuatan roh jahat, di mana saudara, di mana kita mengalami peristiwa yang kita tidak duga, peristiwa yang tidak kita harapkan, yang menyebabkan kita mengalami berbagai macam tekanan dan kesulitan. Nah, di sini kita lihat kalau saudara saya mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita akan tetap bisa berdiri. Ya kan saudara, kita bisa berdiri tegap. Katakan saudaraku, artinya kita tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Yang mengerti kata saudara. Nah, hari yang jahat itu bukanlah suatu pilihan yang diserahkan kepada kita untuk memutuskan. Tetapi hari yang jahat adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Atau mungkin sedang terjadi dalam hidup kita. Hari yang jahat itu ada istilah bahasa sehari, kenapa kok hari ini aku sial ya? Mestinya aku gak pergi ke situ. Kalau aku gak pergi ke situ, mungkin aku gak ketemu dia. Kalau aku gak ketemu dia, aku mungkin gak akan kejadian yang seperti ini. Itu hari yang jahat. Mestinya nih saya nih
tidak berangkat jalan ke sini. Coba kalau aku nggak berangkat, mungkin nggak kejadian celaka itu. Setiap hari itu kita perang, karena kita ini warga negara kerajaan sorga. Dan iblis tuh, apalagi kita sangat efektif melayani Tuhan, dekat sama Tuhan. Saudara, ya kan, kita harus tetap berjaga-jaga. Katakan amin saudaraku, kita harus berjaga-jaga. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menasihati kita, ambil, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ada 6 perlengkapan senjata Allah untuk tetap bertahan. Tujuannya untuk bisa bertahan, untuk tetap berdiri, ya kan? Untuk berdiri tegap, menahan serangan musuh. Nah, hari ini ada 2 hal. 2 saudara senjata. Yang pertama adalah senjata rohani berupa ikat pinggang kebenaran. Ini yang pertama disebut. Saudara perhatikan, ada hukum penyebutan pertama di dalam Alkitab. Kalau ada yang disebut pertama atau duluan, maka itu yang paling penting. Di Alkitab itu prinsip saudaraku. Coba, kenapa kok disebut saudaraku ikat pinggang kebenaran? Coba kita baca lagi Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap. Perintahnya berdiri tegap. Berikat pinggangan apa? Kebenaran. Coba sama-sama dengan saya katakan, berikat pinggangan kebenaran. 1, 2, 3. Berikat pinggangan kebenaran. Jadi hal pertama dari seluruh perlengkapan senjata rohani ialah ikat pinggang kebenaran. Kita perlu mengetahui kenapa kok prajurit Romawi perlu ikat pinggang, saudara. Sebagai bagian penting dari perlengkapannya untuk berperang. Saudara tahu pada zaman itu, ya, ya kan, zamannya Yesus, zamannya Paulus, pada masa itu saudara, prajurit orang, ya kan, pakaian laki-laki biasanya itu berupa jubah, saudara, jubah yang longgar, gobior ya, sama perempuan juga jubah, saudaraku, yang panjangnya tuh sebatas kayak lutut lah gitu, ya kan saudaraku. Jadi prajurit Romawi juga pakainya seperti itu, saudara, jubah, ya kan, seperti itu. Nah, kalau dia hendak berperang, otomatis dia harus menyingsingkan jubahnya yang panjang itu dengan apa? Dengan ikat pinggang. Kalau tidak, nanti lipatan-lipatan kain jubah yang longgar itu akan menghambat gerak langkah dia, sehingga dia jadi kurang gesit untuk menggunakan senjatanya, saudara. Jadi harus diikat benar. Ikat pinggang itu penting, ya saudaraku. Ikat pinggang itu penting. Nah, menurut Rasul Paulus, ya saudara, ikat pinggang ini adalah lambang kebenaran. Lambang kebenaran. Nah, kebenaran di sini saya mau ngajari saudara nih. Ya kan? Bukan kebenaran dalam arti teologis atau teoritis, saudaraku. Tetapi kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peperangan itu langkah yang pertama, sebagai orang Kristen terus pakai ikat pinggang kebenaran. Yang artinya apa? Hidup apa saudara? Hidup dalam apa? Integritas. Jujur. Hidup jujur. Tulus. Terbuka. Benar secara moral. Ini yang saya catat. Gerak langkah kita sebagai orang Kristen seringkali terganggu. Saudara, kita gak bisa perang lawan iblis. Karena apa saudara? Karena kita hidup dalam kepura-puraan. Ada 2 kan orang hidupnya tuh, gaya hidupnya mau menimbulkan kesan atau mau berdampak. Kalau bahasa Inggris, mau impress, menimbulkan impresi, atau impact. Mau berdampak atau hanya menambahkan kesan, impress atau impact. Nah, seringkali orang-orang yang ngejarnya untuk popularitas, untuk mengambil kesan impresi. Saudaraku, selalu hidupnya bisa dalam kepura-puraan, ketidakjujuran. Mau tampil kayaknya kinclong di depan, tapi yang di dalamnya, saudara, hidup dalam apa? Kemunafikan. Nah, ini yang kadang-kadang sering gerak kita itu enggak luas. Saudaraku, suatu hari saya pernah dengar kesaksian dan baca juga buku, saudaraku. Ada seorang pelayan Tuhan, saudaraku, hendak melayani seseorang yang dirasuk oleh iblis.
dirasuk oleh setan, roh jahat. Saudara, pada waktu dia coba untuk tengking saudara, tiba-tiba roh jahat itu bacain daripada kelakuan, isi hati dan perbuatan daripada si pelayan Tuhan itu. Dipermalukan. Saudara Yesus, ini artinya apa? Si pelayan ini ketika dia mau melayani, pada waktu dia mau berdiri untuk melawan daripada iblis peperangan rohani, dia tidak kenakan ikat pinggang kebenaran. Saya bisa ngeri sini, katakan amin saudara. Makanya Rasul Paulus dalam Kisah 24 ayat 15 sampai 16 katakan begini, aku menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang tidak benar. Sebab itu karena saya menaruh pengharapan kepada Allah akan adanya kebangkitan, oleh sebab itu dia bilang, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang apa? Yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang ngerti katakan amin saudara sini. Jadi Rasul Paulus pada waktu dia nulis ini, dia berkata seperti ini saudaraku. Dia sedang mengenakan ikat pinggang kebenaran. Dia berkata, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mengapa saudara begitu penting hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia? Kenapa kok Rasul Paulus dalam peperangan rohani dia bilang senjata, perlengkapan senjata Allah yang pertama harus ikat pinggang kebenaran. Kenapa kau harus hidup dengan hati nurani yang murni? Itu begitu penting. Saya catat begini saudara, hati nurani adalah salah satu bagian penting dari roh manusia. Jika kita memiliki hati nurani yang murni, bebas dari tuduhan bersalah, bebas dari tuduhan bersalah, bebas dari tuduhan bersalah. Karena kita tahu kita sedang kena senjata iblis. Saudara, tuduhan bersalah. Itu di mana? Kapan kita tahu? Hati nurani bicara. Saudara kudus, ini penting. Kalau kita masih kena senjatanya, senjata iblis itu kena di hati kita, ada tuduhan rasa bersalah. Saudara dan saya, kita tidak akan efektif. Saudara, kita tidak akan pernah jadi orang Kristen yang efektif dan berbuah. Ini aja doanya kok gak ada kuasa. Kok usahanya, pekerjaan, kok gak ada power. Pelayanannya apalagi. Karena saudara, hati nurani ini penting. Ya kan? Kalau kita memiliki hati nurani yang murni, bebas dari tuduhan bersalah. Karena kita senantiasa menyucikan hati nurani kita dengan baik, maka kita akan semakin peka untuk mendengar suara firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Saya lihat ya orang-orang yang suka nimbulkan rasa, kan ada orang-orang yang kalau ngomong tuh selalu nyari-nyari kesalahan kita. Lalu ngomong tek gitu, tek, bikin nggak enak hati. Kita rasa kita bersalah terus. Saudara, biasanya saudaraku, orang-orang seperti ini, saudaraku Yesus, ya kan, adalah orang-orang, saudaraku yang hati nuraninya ini perlu disucikan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain
tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Jadi ini penting saudara, kenakan ikat pinggang kebenaran, miliki hati nurani yang apa? Murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara, orang tuh tahu kita ini punya hati nurani murni atau tidak. Orang bisa tahu saudaraku. Tapi kalau kita punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Dengar baik, karena kita sudah dibebaskan dari segala tuduhan bersalah. Karena kita selalu sucikan. Selalu kita minta disucikan, Tuhan ampuni dosaku. Tuhan berikan aku kuasa, Tuhan. Ya kan, berikan aku kekuatan, kemampuan. Basuh dengan kuasa darah-Mu Yesus. Saudaraku, maka dampaknya adalah saudara akan menjadi orang yang peka mendengar suara firman Kristus. Yang mengerti kata, saat saudara baca Alkitab, Alkitab bisa berbicara. Tuhan bisa bicara lewat Alkitab. Ketika saudara mulai dengar khotbah, saudara bisa tahu Tuhan sedang bicara ini buat saya. Ketika saudara mulai berbicara dengan orang lain dan saudara mendengar perbincangannya, sebagai saudara kejadian perkataan orang lewat kejadian, oh Tuhan bicara saya ini. Itu dimulai dengan apa? Hati nurani yang murni. Karena hati nurani saudara itu ada kaitannya dengan apa? Fellowship dengan Tuhan. Fellowship dengan Tuhan, kalau saudara punya, maka saudara akan punya apa? Intuisi. Ini 3 hal bagian daripada roh, ini harus jalan. Tapi yang paling kuat, yang bekerja kuat adalah hati nurani. Ya saudara, orang yang diselamatkan, rohnya dibuat hidup sama Tuhan. Sehingga dia punya persekutuan dengan itu. Bisa rasakan hadirat Allah. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, cuma ada hati nurani toh. Tapi tidak ada fellowship dan intuisi apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup dia nggak ada. Nah saudara Yesus, seperti halnya jiwa terdiri dari 3 unsur, ya kan? Roh, pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau saudara dan saya punya hati nurani yang murni, kita pakai ikat pinggang kebenaran, jujur, hidup integritas, ya kan saudara, jujur, saudara, integritas, benar, terbuka, saudara Yesus. Tuhan tidak tuntut kita sempurna loh saudara. Yang ngerti kata nama saudara, Tuhan hanya mau kita ini jujur di hadapan Dia dan diri kita dan orang lain. Integritas, apa yang saudara tahu itu semuanya. Ya kan? Kalau kita punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia, saudara dan saya akan punya kepekaan untuk mendengar firman Kristus. Kalau kita memiliki pendengaran akan suara firman Kristus, maka kita dapat dengan mudah, apa saudara? Mematahkan setiap tipu muslihat. Kita bisa kenali saudara. Kalau kita bisa dengar suara Tuhan, kita juga bisa mengenali. Seperti Mazmur, pemazmur kata Mazmur 90. Engkau mengurapi aku dengan minyak yang baru. Mataku melihat seteruku. Telingaku mendengar rancangan daripada para musuh-musuhku. Ini kuncinya di mana? Ikat pinggang kebenaran. Yang mengerti kata saudara. Seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa bisa memberitahu Raja Israel tentang rencana jahat daripada Raja Aram. Bahkan Raja Aram tuh ngobrolnya itu bukan di ruang istana yang besar, di ruang tidurnya. Ini loh mau buat rencana jahat atas Israel. Elisa bisa dengar itu saudaraku. Saudara, ini orang yang punya ketulusan, ikat pinggang kebenaran. Kata kunci pertama dalam setiap hidup kita, senjata perlengkapan yang pertama, yang utama, yang harus kita miliki dan kita pakai adalah ikat pinggang kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Paulus, saudara Kristus, ya kan? Kalau kita bisa dapatkan ini, kita bisa dengar suara firman. Makanya muncul iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kan saudara, kalau udah bisa dengar suara firman Tuhan, kita dengan mudah patahkan rencana iblis. Kenapa? Kita bisa kalahkan iblis lewat apa? Firman Tuhan. Yang mau dia, firman Tuhan yang mana? Ketika Yesus, saudara, diserang oleh iblis, ubah batu jadi apa? Jadi roti. Saudara Kristus, karena Yesus hidup dengan hati nurani yang murni, dia pakai ikat pinggang kebenaran.
Yesus tahu firman apa yang akan digunakan untuk apa? Mematahkan serangan iblis itu. Dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, lihat sini. Ya kan? Saya berdoa, saya bisa nangkap pesan ini. Mari kita hidup, pegang ikat pinggang kebenaran. Rasul Paulus menasihati dalam suratnya kepada Timotius mengenai hati nurani, saudaraku. Kita baca sama-sama 1 Timotius 1 ayat 18-19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan apa? Iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Jadi ada kaitan antara apa, saudara? Hati nurani yang murni dengan iman. Kalau saudara dan saya hidup atau menolak hidup dengan hati nurani yang murni, hidup dengan kepura-puraan, ketidakjujuran, kemunafikan, ya kan, di luar begini, di dalamnya enggak. Di dalamnya iya, tapi di luarnya enggak. Saudara Yesus, dia kan pakai topeng, maka kandas iman kita. Saudara, apapun yang kita kerjakan tidak dasar iman lagi, saudara, berdasar kekuatan. Saudara, tapi kalau kita mau hidup dengan hati nurani yang murni, ikat pinggang kebenaran, Alkitab katakan, maka iman kita akan tumbuh. Karena orang yang punya hati nurani yang murni, dia punya kemampuan, kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, punya pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus inilah yang memunculkan iman. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara Kristus, pertanyaannya adalah gini. Untuk senjata yang pertama, bagaimana caranya kita mengenakan ikat pinggang kebenaran? Gimana caranya? Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan, tetapi saya mau ingatkan lebih kuat lagi begini. Saudaraku, hati nurani kita itu akan berbicara keras, bersuara keras, mengingatkan kita untuk bertobat. Jika kita melakukan pelanggaran, kesalahan, kejahatan, dan dosa, dia akan bersuara keras. Ketika hati nurani kita bersuara keras, di saat itulah tandanya apa? Kita mulai kehilangan apa, saudaraku? Damai, sejahtera, sukacita. Kalau kita sudah mulai kehilangan sukacita dan damai sejahtera, jangan tunda lagi. Saudara harus mengerti, pada saat itulah saudara seharusnya dan secepatnya, pada saat itulah saudara seharusnya dan secepatnya, seharusnya cepatnya saya katakan, ya kan, datang kepada Tuhan Yesus untuk datang bertobat. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni aku Tuhan. Aku sudah berdosa di hadapan Engkau. Aku sudah bersalah Tuhan. Aku kehilangan sukacita. Aku kehilangan damai sejahtera. Tuhan Yesus, basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Ampuni Tuhan. Beri aku kemampuan untuk bisa meninggalkan daripada kesalahan ini. Bangkit Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Pada waktu saudara berdoa demikian, saudara pegang janji firman Tuhan yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang mengerti katakan, itu caranya saudara mengenakan. Saudara harus kenakan tiap hari. Ikat pinggang kebenaran kita pakai supaya kita bisa tetap hidup dalam damai sejahtera. Yang ngerti kata apa? Karena Alkitab katakan, semoga Allah damai sejahtera akan apa? Apa? Mengalahkan iblis, menaklukkan iblis di bawah telapak kakimu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudara diberkati, amin saudara. Yang kedua, senjata rohani kedua adalah apa? Yang ditulis oleh Paulus adalah baju zirah keadilan. Coba kita baca. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan apa? Berbaju zirahkan keadilan. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan begini saudara. The breastplate of righteousness. Jadi baju zirah kebenaran. Ya, baju zirah ini saudaraku adalah kepingan besi, ya kan, berlapis yang bagus yang dipakai di bagian atas tubuh, ya saudara, di sini bagian dada, untuk melindungi daripada organ tubuh yang paling penting, yaitu sebenarnya jantung, saudara, ya kan, jantung, ya kan, kalau bahasa rohaninya hati, ya, jasmaninya jantung daripada si prajurit. Nah, Alkitab katakan saudara, ya kan, bahwa hati, ya, hati itu rohaninya, ya, kalau bahasa Inggris tetap heart, ya, heart, hati, jantung. Mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Hati itu punya peranan penting dalam hidup kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 katakan apa saudara? Jagalah apa? Hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Jadi apa yang ada dalam hati kita, apa yang tersimpan di hati kita, itu akan menentukan nasib dan masa depan kehidupan kita. Apa kita punya nasib yang baik atau nasib yang buruk. Saudara, itu dari apa yang ada di hati kita, saudara Kristus. Oleh karena itu penting sekali untuk melindungi hati kita dari segala macam kejahatan. Saudara, kalau yang di dalam hati ini, saudara, ya kan, apa yang keluar dari mulut, semua berasal dari hati. Kita bisa lihat orang ini hatinya bagus, tulus, ya kan, dari perkataannya kita bisa dengar. Saudara Kristus. Nah, Rasul Paulus, ya kan, ketika Rasul Paulus berbicara tentang baju zirah keadilan, saudara, maksudnya adalah supaya saudara dan saya, supaya kita, ya kan, supaya hati kita atau kita menjagai dan melindungi daripada hati kita ini, harus dilindungi nih hati. Saudara, jagain gak sih? Kita tuh kadang-kadang gak jagain hati. Kita jagain rambut kita, jangan sampai jatuh gitu atau acak-acakan. Atau yang kita jagain tuh make up kita gitu, saudara. Apa saudara suruh jagain yang coba jagain hati, saudara, karena hati inilah dari situ terpancar apa? Kehidupan. Katakan amin saudara. Nah, kita harus tanya sama diri kita sendiri, ya kan? Apa maksudnya baju zirah keadilan atau kebenaran? Nah, Rasul Paulus sedang bicara tentang baju zirah. Kalau kita mau belajar tentang baju zirah, itu ada kata baju zirah lagi. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mari kita akan lihat sini. Tetapi kita, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Yang adalah orang-orang siang. Kita orang-orang siang, bukan orang-orang malam, gelap. Baiklah kita sadar, apa? Berbaju zirahkan iman dan kasih. Kalau 2 ayat Efesus 6, saudara, ya kan, lalu digabung dengan Tesalonika 5, saudara, kita gabung, maka artinya apa? Berbaju zirahkan keadilan adalah berbaju zirah apa? Iman dan kasih. Tadi kita ikat pinggang kebenaran. Kebenaran di sini bicara tentang apa saudaraku? Bicara tentang
kebenaran yang praktis, bukan teoritis atau teologis, bukan. Ya kan, hidup dengan hati nurani yang murni, jujur, benar. Saudara Kristus ya kan, terbuka. Nah, itu yang pertama, ya kan. Tapi untuk yang namanya baju zirah, ini bicara tentang iman dan kasih. Berbaju zirah kan iman dan kasih. Maksudnya apa di sini? Ya kan, kita harus ngertinya begini, keadilan. Keadilan ini maksudnya kebenaran ya saudara. Ya. Bukanlah kebenaran yang dihasilkan, ya kan, karena ketaatan kita melakukan hukum Taurat, bukan. Atau hukum-hukum agama. Kalau kita merasa benar karena kita sudah melakukan syariat-syariat atau hukum-hukum agama, hukum-hukum Taurat saudaraku, maka kita ini akan menjadi orang yang sombong secara rohani. Bukan cuma sombong, bisa kejam secara rohani. Orang-orang agamawi, ini orang-orang agamawi yang menganggap dirinya benar karena telah berdoa. Satu hari berdoanya sekian jam, sudah berpuasa seminggu sekian kali, sudah memberi persembahan segini, dan sudah lakukan ABC, semua perintah saya sudah lakukan. Ketika orang menganggap dirinya benar karena melakukan hukum Allah, maka orang ini adalah orang yang paling lemah. Di mata siapa? Di mata iblis. Karena saudaraku, sebenarnya saya mau beritahu ya saudaraku, ya kan? Karena kalau kita merasa benar karena kita sudah lakukan sesuatu, itu berbahaya. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang lah yang menyalibkan Yesus sebenarnya. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, pemimpin agama, dia tuh merasa dirinya benar, paling benar karena sudah melakukan hukum Taurat. Ketika ada orang yang berbeda dengan dia, yang tidak sama dengan dia, atau pengajaran yang dia tidak tahu, pengajaran yang baru, yang asing buat mereka, maka itu akan disebut apa? Sesat. Makanya Yesus itu disalibkan, bukan saudara oleh orang-orang biasa, justru orang agama. Kenapa? Karena ini. Nah, berbaju zirahkan keadilan. Janganlah saudara dan saya, ketika saudara sudah punya jabatan di gereja, jabatan rohani, apapun saudaraku, atau kita sudah jadi Kristen, apapun yang kita sudah lakukan, janganlah kita melihat diri kita benar karena saya sudah melakukan A, B, C, dan D. Karena itu namanya perbuatan daging yang menyebabkan kita lebih dari yang lain. Aku sudah begini. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Katakan semua. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Jadi orang yang mengenakan baju zirah keadilan atau baju zirah kebenaran, orang ini saudaraku adalah orang yang semakin lama semakin rendah hati. Karena dia tahu bahwa dia benar, bukan karena dia benar. Dia benar karena dia dibenarkan. Dia dibenarkan karena dia percaya pada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan dia. Yang ngerti karena saudara, kalau dia mau lakukan sesuatu yang benar, itu karena anugerah dari Tuhan Yesus. Kalau dia bisa berdoa cukup lama, dia bisa berdoa syafaat untuk orang lain. Kalau dia bisa berpuasa, bisa lakukan semua, dia sadar itu semua karena apa? Anugerahnya. Nah, ini yang baju zirah keadilan di sini, saudaraku. Ini penting untuk lindungi apa, saudara? Ini bagian hati. Kalau kita rasa benar karena kita udah berbuat ini, ya kan?
Prakteknya di rumah lah, gini di rumah lah. Mungkin sebagai laki-laki kita. Wah, ego laki-laki bahasanya gede banget. Karena kita yang cari duit. Kita yang kasih uang istri kita. Kita yang biayai semuanya anak-anak kita. Kalau kita ngerasa kita yang sudah paling berjasa. Karena kan yang kebenaran berdasarkan perbuatan itu bicara tentang karena ada jasa-jasa dia. Makanya saya dibenarkan. Kalau orang udah ngerasa dibenarkan karena jasa-jasa dia, orang ini itu bahaya. Bukannya nyembah, minta disembah. Itu makanya hatinya gampang terluka. Orang yang sombong itu gampang terluka, saudara. Kau gak hormatin aku sebagai istri. Anak, kau nih kalau hidupnya benar karena perbuatan. Dia yang paling benar, kan dia yang paling banyak. Ini kan. Tapi kalau kita benar karena anugerah. Benar karena percaya pada Yesus. Wah, ya kan aku bisa lakukan ini semua karena Tuhan kok. Bukan minta disembah, tapi nyembah Tuhan. Filipi 3 ayat 9, saudara kita akan baca sama-sama. Saudara di sini saya ini kan, supaya aku. Paulus nih bilang nih saudara, ini orang, kayaknya kalau secara mata ya, ini orang Farisi yang lakukan perintah Tuhan dengan sempurna lah boleh kata. Setelah dia bertobat jadi Kristen, saudaraku Yesus, dia pun lakukan hukum Tuhan yang luar biasa. Tapi dia tulis dengan satu kata-kata di kitab Filipi apa? Supaya aku berada dalam dia, bukan dengan apa? Kebenaranku sendiri. Kebenaran. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran. Baca yang keras. Karena apa? Kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan apa? Kepercayaan. Kebenarannya itu diberikan. Saya juga saya memperhatikan, saya pelajari kalau para pengkhotbah dia mengkhotbahkan tentang apa yang dia benar, dia sudah lakukan semua ini. Bukan mengkhotbahkan tentang dia bisa benar karena dianugerahkan. Ini benar-benar dalam keadaan yang sangat berisiko tinggi. Pengurapan turun, kuasa Tuhan bekerja pada saat saudara dan saya mengenakan baju zirah kebenaran. Yang mengerti kata nama saudaraku. Di dalam Filipi 3:9 ini sini dikatakan bahwa Rasul Paulus menaruh dua kebenaran yang berdampingan. Pertama, kebenaran yang berasal dari diri sendiri, merupakan hasil dari mentaati hukum Taurat. Dia berkata begini, ini gak cukup loh, gak cukup. Ya, makanya sebagai gantinya, saudara, dia menyebut kebenaran yang berasal dari Allah yang diterima karena iman kepada Yesus Kristus. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, saya ingin beritahu, sepanjang kita mengenakan baju zirah kebenaran yang berasal dari diri kita sendiri, oh aku benar, ya kan? Iblis dapat dengan mudah menemukan banyak titik lemah kita. Titik lemah yang paling mudah ditemui oleh iblis itu apa saudara? Ketika kita jatuh dalam apa? Kesombongan rohani. Seorang yang jatuh dalam kesombongan rohani yang menganggap dirinya benar karena perbuatan dia. Karena dia sudah melakukan segala perbuatan yang benar. Maka dia akan jatuh ke dalam apa saudaraku? Apa? Dosa apa? Pendakwaan, penuduhan. Dia akan dakwa setiap orang yang tidak melakukan apa yang dia lakukan. Yang orang tidak tahu apa yang dia tahu. Jadi akhirnya dia menjadi bukan. Dia ada di gereja. Mungkin dia sebagai pelayan. Mungkin jadi pemimpin rohani di gereja. Atau dimanapun. Ketika seseorang, saudaraku, hidup dengan kebenaran sendiri. Dengar baik saudara. Dia bilang gini, aku benar karena aku sudah jalankan ini. Dengar baik saudaraku. Maka dia akan menjadi orang-orang yang bukan dipakai sama Tuhan. Malah jadi dipakai oleh iblis. Karena senjata iblis adalah
dia akan lemparkan serang dengan rasa bersalah, rasa takut. Saudaraku, sedangkan pelayan-pelayan firman adalah Efesus pasal 6 ayat 18 katakan, hendaklah kamu berdoa dalam roh dan kamu harus berdoa dengan tidak putus-putusnya bagi orang-orang kudus. Jadi ada dua pekerjaan. Pekerjaan iblis adalah apa? Dia mendakwa supaya ada rasa bersalah, supaya rasa takut. Sedangkan pekerjaan Tuhan dan anak-anak Tuhan adalah bersyafaat supaya ada pertobatan dan pemulihan, penyucian, keselamatan. Yang mengerti kata Nabi saudara di sini, dia harus tahu. Ini prinsip sini. Kita pakai baju jirah, saudara, tuh lindungi hati kita. Gak gampang nyela orang, gak gampang fitnah orang, gak gampang menghakimi orang. Yang mengerti kata Nabi saudara, ya kan? Nah sekarang saya tutup. Bagaimana cara mengenakan baju jirah kebenaran? 2 Korintus 5 ayat 21 katakan begini saudaraku. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Saudara, saya harus percaya akan perkataan firman Tuhan dan menerimanya dengan iman. Kita harus terima ini. Oleh darahnya, melalui kebangkitannya, Kristus telah mengalahkan iblis dan segala kekuatan kuasanya yang jahat secara sempurna untuk selama-lamanya. Dan Kristus telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita ketika kita bertobat dan menjadi percaya. Ya kan? Kita telah dibenarkan dan dibebaskan dari penghukuman kekal. Kalau kita mengenakan baju jirah kebenaran, maka kita dapat mematahkan semua serangan iblis melalui senjata utamanya yang selalu dipakainya, yaitu apa saudara? Rasa bersalah dan rasa takut. Saudara coba renungkan lagi. Saudara, khotbah saya tentang senjata, dua senjata ini. Saudara bisa dengar ulang. Saudara bisa catat lagi, baca catatannya. Saudara bisa doakan lagi. Karena kita penting. Ayo kita pakai ikat pinggang kebenaran. Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Artinya jujur. Kita mau buang semua kepura-puraan, kemunafikan, ketidakjujuran. Kita mau benar di hadapan Tuhan. Katakan amin saudara, ini penting. Yang kedua adalah baju jirah kebenaran. Yang penting, kita benar karena kita dibenarkan. Kita benar karena firman Tuhan mengatakan bahwa oleh kuasa darahnya kita sudah disucikan. Kita sudah diampuni dosa kita. Dan kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Saya berdoa, saya diberkati dengan pesan firman Tuhan ini. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu ya Tuhan. Menguatkan ya Tuhan. Menyegarkan Tuhan. Engkau membuka pikiran kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami bisa ya Tuhan menggunakan perlengkapan senjata-Mu ya Bapa, maka kami bisa bertahan melawan tipu mulihat iblis. Dan kami bisa tetap berdiri teguh ya kan, ketika datang hari jahat itu. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah kami semuanya bisa hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan, karena kami mau berdiri teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Esrakan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lo berkata, cawan ini perjanjian baru di mata rekan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Pramu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.